Karena ya itu pelayanan itu kan bukan pekerjaan. Jadi itu bukan job yang kamu ambil di gereja sebagai apa enggak. Tapi emang kitanya sendiri emang mau melayani Tuhan dengan cara apa kan gitu. Sebagai anak muda, kan kita semua anak muda. Daripada kita menghabiskan waktu di tempat-tempat yang enggak jelas gitu loh. Seperti Jadi mending pelayanan gitu. Seperti tolong dijelaskan. Tapi bukan berarti pelayanan jadiin pelarian cuma ngisi kekosongan, bukan loh. Tapi kalau misalnya kita bisa have fun di luar, kenapa kita nggak have fun-nya itu memuliakan nama Tuhan? mungkin menurut mereka nggak have fun. Oke guys, welcome back to Nilai Kristen. Ya, episode kali ini seperti biasa kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Selin doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau kembali berikan bagi setiap dari kami untuk berada di tempat ini, untuk melakukan podcast. Kiranya Kau memberkati apapun yang akan kami bincangkan, biar berasal dari Engkau dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan rangkaian podcast ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke, amin. Ya, untuk episode kali ini mungkin karena kita take-nya tepat hari 17 Agustus ya, jadi kayak hari merdeka, makanya ini banyak merah-merah, cuma satu aja nih yang nggak cinta tanah air. Kayaknya dia lupa benderanya itu nggak ada warna kuning. Tadi pagi sudah. Kuning itu krem. Ya oke. Iyalah, silakan untuk episode hari ini gimana? Yang hendak kita bahas adalah emang anak muda harus pelayanan di gereja. Oh. Emang anak muda harus pelayanan di gereja? Kamu mau pelayanan di mana? Ya, di fast food restoran gitu kan juga bisa. Lo kan bukan berarti kalau pelayanan di sana salah. Enggak, ini pelayanan bukan yang itu ya maksudnya. Pelayanan rohani. Oke, emang anak muda harus pelayanan di gereja? Saya duluan aja. Biar value-nya kan harus sama gitu. Iya, kalau saya enggak. Yang Kristen aja. Betul kan? Iya, bener, loh. Lah kalau misalnya kita non Kristen loh ya, masa pelayanan di gereja kan Cuman kalau ya dekat enggak di gereja tempat kan ibadahnya Kristen. masing-masing dong. Enggak dah. Marbut Enggak berarti. dong. Kan ya tahu lah maksudnya, namanya gereja itu kan kita juga Kristen ya, yang Kristen lah pelayanan. Kalau enggak Kristen dia masa pelayanan di gereja. Oh, iya. benar. Kalau gitu kan dispesifikin lagi, dibuat lebih spesifik. Iya. Apakah yang Kristen harus pelayanan di gereja? Ya silakan. Ayo, soalnya ini semuanya pelayanan di gereja ya nih. Iya. Betul, Iya. semuanya pelayanan. Ya, gimana? Kalau dari saya harus ya. Ya, terus dijelaskan. Kenapa? Kenapa harus? Alasannya apa alasan? Karena kan namanya pelayan itu kan panggilan ya. Maksudnya ya Berarti nggak harus. Ini biasanya yang suka dibahas sama anak muda ini. Apa? Panggilan. Emang beneran itu panggilannya Iya. Tuhan? Ah, dipanggil apa enggak? Kalau bilang Kalau dipanggil berarti sudah gini ya. rasanya jawaban ini template kali. lah kalau misalnya bukan panggilan kan berarti nggak harus. Nah itu berarti tanya Tuhan lagi panggilan apa enggak? Berarti pelayanan itu harus apa enggak? Kalau aku bilang enggak. Ini harus ya pertanyaannya. Kalau saya juga enggak. Ini kan pertanyaannya harus apa enggak? Harus apa enggak sih? Ya enggak. Kan kalau pelayanan itu kan dari hati. Betul. Betul. Iya. Jadi Oke, Saya juga mau bilang gitu tadi. iya kalau misalnya nih datang jadwal gimana tuh responnya tuh? datang jadwal. Jadwal pelayan, misalnya nih jadwal pelayan datang, kamu ditunjuk bagi kayak gini. Loh, kalau sudah Kalau udah ada jadwal kan pelayanan kan berarti emang dia melayani sudah. melayani. Misalnya, bukan jadwal, misalnya ditunjuk, kamu pelayanan ini dong, misalnya kamu jadi asyir dong. Nah, Iya, loh nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nolak ya sebenarnya nggak masalah. Kalau tinggal dilihat aja bahwa berarti orangnya nggak niat kayak gitu loh. Berarti kan bukan dari hatinya dia mau pelayanan. Kalau misalnya bahkan kalau orang udah niat dari dalam hatinya, nggak usah ditunjuk pun kadang mengajukan diri. Iya. Betul. Karena ya itu pelayanan itu kan bukan pekerjaan. Jadi itu bukan job yang kamu ambil di gereja sebagai apa enggak. Tapi emang kitanya sendiri emang mau melayani Tuhan dengan cara apa kan gitu. Banyak pelayanan di gereja itu kan banyak halnya itu. ya. Model pelayanannya juga banyak. Jadi enggak harus kalau saya. Gimana? Gimana? Kalau menurutku juga nggak harus. Kalau pelayanan tuh apa ya? Sebagai anak muda, kan kita semua anak muda.
Daripada kita menghabiskan waktu di tempat-tempat yang nggak jelas gitu loh. Seperti? Jadi mending pelayanan gitu. Seperti tolong dijelaskan. Tapi bukan berarti pelayanan jadiin pelarian cuma ngisi kekosongan, bukan loh. Tapi kalau misalnya kita bisa have fun di luar, kenapa kita nggak have fun-nya itu memuliakan nama Tuhan? Mungkin menurut mereka nggak have fun. Oh, emang di luar tuh gak memuliakan nama Tuhan? Loh, kita kan Loh, hidup harus selalu Nah, seperti biasanya jawabannya gitu, harus jadi terang di tengah kegelapan. Oh iya. Oh iya. Wah, Berarti Kan tempat gelap dulu. Baru bisa jadi terang kan gitu. Salah. Salah. center. Salah. Wow. Jangan sana kamu kalau mau gitu. Mungkin gak terlalu gelap jedak-jeduk mungkin. Lo Oke. Di gereja juga berada di jedak-jeduk kok kan di gereja. Oh iya benar. Enggak kan tadi dibilang jadi terang atau apa gitu kan. Cuman kan balik lagi kalau pelayanan itu kayak tadi dibilang sama Kevin kan nggak semuanya itu pelayanan itu langsung di otak itu kan pasti PAW gitu. Iya. Iya, pasti betul, namanya betul. pelayanan mesti PAW, singer ta. Iya enggak atau mesti. khotbah gitu kan. Kan enggak kan pelayanan itu banyak. Kalau katanya gembala kita kan bahkan kayak beresin kursi, Siapin makan. terus Kan pelayanan. itu kan pelayanan juga. Ya. Asyir itu juga. Share. Tapi Nyambut kan tamu. pelayanan kan banyak gitu kan. Pelayanan kan nggak harus yang langsung identik sama mimbar gitu kayak langsung di depan. Bahkan kamera multimedia kan juga dianggap pelayanan semua kan. Ya. Iya, jadi kalau dibilang harus sih enggak ya. Tapi kalau nggak ada yang pelayanan ya siapa yang kerjain gitu kan. Loh ya makanya jadi kan maksudnya kita sebagai anak muda tuh mengisi Waktu luang. bukan waktu luang, waktu masa muda kita itu dengan hal-hal yang Positif. bermakna. Kan kalau kita pelayanan ya percayalah berkatnya itu juga ada gitu loh. Tuhan sudah siapin yang terbaik gitu. Amin. Sometimes tuh pertanyaannya muncul, kenapa Oke. kok nggak mau melayani? Oke. Pertanyaannya gitu, kan maksudnya harusnya ditanya dulu, kenapa kok anak-anak muda itu punya pemikiran harus pelayanan atau enggak? Nah, berarti kan dia punya pertanyaan, kenapa dia punya alasan kenapa dia nggak mau melayani gitu? Iya. Iya. Kira-kira apa coba? Kalau yang biasanya kan misalnya gini, kita tahu lah ya ibadah itu harinya Minggu Sabtu. atau Sabtu. Anak Atau muda, anak paling muda umum. dan Ya. Oh enggak, kan ada yang gereja itu yang youth-nya Sabtu. Minggu. Oh, Minggu Ya, ada. Jadi selesai ibadah umum Terus youth. youth sorenya atau siang menuju sore lah itu Iya, biasanya ada gereja-gereja kayak gitu. Jadi bukan Sabtu. Nah, kan berarti kan weekend. Iya. Ya, yang dimana yang mereka harusnya biasanya bisa gereja Jalan-jalan. doang terus misalnya pergi ngapain kayak gitu loh, spend time. Nah, jalan-jalan. belum kalau pelayanan itu berarti ada latihan. Iya. Ya. Ya, kecuali Asyir ya. Asyir kan nggak pakai latihan. Itu harus latihan sendiri. Briefing doang. Iya, Asyir kan cuma briefing. Nah, Kak, misalnya kayak kita pelayanan PAW, pelayanan mungkin multimedia, Iya. sound atau apa gitu kan ada latihannya gitu loh. Itu mungkin yang bikin kayak agak mager gitu. Kayak kalau latihan kan berarti nggak buang waktunya bukan cuma 1 hari tapi bisa lebih dari 1 hari dalam 1 minggu. Mungkin ada yang berhalangan kerja atau apa gitu kan. Terus atau berbagai macam alasan yang dibuat lah sampai akhirnya aduh repot nih gitu. Ya. Itu mungkin alasannya Ivan dulu kenapa nggak mau melayani. Bombastic side eye, criminal offensive side Berarti nggak eye. mau latihan. Enggak, dong, mungkin dulu, mungkin alasannya dia gitu. Oh, iya, iya. Kalau saya mikirnya lain. Kalau saya alasan nggak mau melayani waktu itu dulu itu karena merasa belum pantas ya, Iya. belum pantas melayani. Dulu. Banyak loh yang alasannya kayak gitu. Itu enggak, itu mungkin Iya, Ivan nggak ngerasa itu ya. Iya. Soalnya kan ya kita kan kebayang sama Masa lalu. kesalahan-kesalahan kan jadi kayak Oh. Ada beban tersendiri. Iya, apa ya, aku benar. melayani tapi aku sih kayak gini. Saya ya, tuh gitu. pikirannya sama juga ya tadi. Padahal tuh kalau sering diomongin sama Ibu Gembala, kalau yang ngerasa gitu itu salah. Soalnya ya emang siapa kita mau yang paling depan pun berdiri paling depan pun tuh gak ada yang layak Iya. gitu kan. Tuhan yang melayakkan. Jadi kalau buat teman-teman semua yang ngerasa kayak gitu, diubah mindsetnya. Ya, saya Tuhan kan juga nyari orang tuh yang pasti yang nggak sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Betul. Jadi mau secacat apapun kita, ya masih layak untuk melayani karena emang Tuhan menerima semua orang. Berarti kalau misalnya ada yang merasa dirinya sempurna itu berarti layak buat kayak ngelempar batu gitu kan kayak Iya. ceritain gitu Iya, kan. iya, yang di Ah. Alkitab Iya, itu. iya. Berarti kalau misalnya yang ada yang di mimbar itu kayak ada yang saya yang lempar batu ya langsung. Iya, kalau perlu lari di RKO di depan. Tapi kan kita nggak ada yang layak soalnya. Nah iya,
kalau misalnya makanya kalau alasannya sebenarnya nggak layak, bukannya saya nggak kepikir ya kalau alasan kayak gitu ya. Ya cuman karena kalau saya mungkin tipe orang entertainment gitu, nggak kayak lebih pede aja gitu loh. kayak yang pede gitu. Jadi alasannya itu lebih ke waktu gitu ya. Karena kan agak sibuk gitu saya mungkin. Ih, sombong amat. Iya, butuh waktu istirahat maksudnya. Enggak, injury time waktu istirahatnya itu yang perlu diperpanjang soalnya. Makanya kayak gak ada waktu gitu. Kalau bicara pelayanan, gimana nih tanggapan juga tentang orang yang ibaratnya seperti orang Farisi gitu. Berat Jadi ya. Berat loh kamu. Gimana tuh? Gimana maksudnya tuh? Misalnya Kalau gini. salah ngomong kafir tuh lah. Iya. Maksudnya ya kan apa? tahu gitu. Menghakimi. No, bukan. Merasa yang paling suci gitu loh. Loh itu sering Kalian suci, aku penuh dosa gitu. itu Gimana? itu aku sering ketemu anak muda. Jadi aku punya temen kayak ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau melayani atau nggak mau, bahkan kayak nggak mau Tuhan-Tuhanan kalau sekarang ngomongnya, atau nggak mau ke gereja karena ngelihat orang yang sok suci tadi itu. Dia aja sering ke gereja tapi kelakuannya kayak gitu. Itu banyak. Terus kayak ngomong kalau misalnya biasanya ada anak pendeta atau anak hamba Tuhan itu ngelihat kayak orang tuanya itu tidak kayak turns out itu ternyata nggak sesuai yang dibayangannya dia kalau hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Jadi anak-anaknya itu banyak. Aku juga pernah dengar cerita. Jadi kayak anak-anaknya ini ngerasa, aku nggak mau ngambil jalan itu, aku nggak mau jadi kayak orang tua aku nggak mau ada di lingkungan itu. Nah itu banyak. Ada Gak usah sebut nama ya. Enggak, ada podcast. Jangan. Enggak. Ada podcast di Korea. Nah, iya. Ini terus ada podcast Korea, boleh dicari itu di YouTube. Cuman saya lupa podcastnya siapa. Itu ya anak-anak muda orang Korea. Terus mereka bukan mukbang ya. Bukan mukbang. Jangan cari mukbang. ASMR. Ada yang viral keracunan. Enggak. Ini ada podcast orang Korea, masih anak-anak muda. Mereka juga ngomong, kenapa ada yang nanya, kenapa kok anak muda di Korea ini yang Kristen itu nggak mau ke gereja? Ya alasannya itu karena dia ngeliat kelakuan temennya yang pelayanan tapi tingkai ya masih kayak gitu. Makanya kayak kita ini sama. Maksudnya mereka itu gitu. Jadi aku nggak gereja sama kamu yang gereja ini sama. Jadi kenapa kok malah aku jadi harus batu ke gereja? sandungan. Jadi sebenarnya Sama kelakuan. hari Minggu gue tak spend time tempat lain. Sebenarnya kalau kayak gitu itu kalau bahasa saya itu lebih ke arah yang belum dewasa, tapi lebih ke prinsipnya kan gini, masuk surga itu nggak rame-rame. Sendiri-sendiri. Masuk surga itu sendiri-sendiri. Kita semua dapat keselamatan yang sama, tapi itu kan pilihan, free will yang dikasih ke kita. Kita mau nentuin hidupnya itu mau diapain. Jadi sebenarnya kalau punya mindset yang saya pakai, masuk surga itu sendiri-sendiri, jadi mau lihat temennya, orang tuanya, saudaranya, siapapun itu nggak benar meskipun Kristen gitu ya, terus udah pelayanan tapi hidupnya nggak benar, ya itu berarti keputusan mereka. Kita doain aja tok, wes gitu. Kita doain, kita kasih tahu, kita lakukan partnya, tapi buat diri sendiri ya jangan toh. Berarti kan supaya kau mau masuk surga, mau dapet yang benar gitu, hidup benar, ya nggak usah diikutin. Kan kalau di banyak lah kita dengar kan, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Iya toh. Ya kan harus yang malaikat bersorak-sorai itu. Bukan yang situ. Ya itu juga. Cuman kan harus ada yang mulai lah. Dan dari situ kan baru kayak kita juga bisa jadi terang. Influence antara orang lain. para yang kegelapan gitu kan. Ya itu. Jadi kalau alasannya kayak gitu kan berarti dari orangnya sendiri memang nggak ada niatan buat obat. Iya. Karena kalau mereka ada. Iya, sesimpel itu. Iya, kalau Terus mereka dapat titik balik mau tobatnya itu ya. Ya suruh temennya doa Tuhan sentilin orang itu loh. Enggak pribadinya. Iya, kehidupan pribadinya. Kalau pribadinya sebenarnya beda-beda setiap orang. Ada yang pengalaman pribadi, ada yang dikasih tahu, pas tiba-tiba datang ke gereja khotbah so pas, ada yang banyak cara Tuhan. Setel lagu di mobil denger kok nyanyi lagu rohani nangis. Itu kayak
situational yang situasi yang Tuhan bisa pakai. Berarti perlu setiap individunya Perjumpaan itu dengan Tuhan. ya mendapatkan esensi kenapa kok harus Harus. Iya. kita dibalik lagi ke melayani atau Problemnya Gen Z itu kan gitu, suka bertanya. Itu problemnya Gen Z, suka Atau mungkin bertanya. nonton nilai Kristen juga bisa. Nah, itu juga Iya, salah satu betul. caranya gitu kan. promosi. Betul. Iya. Soalnya problemnya Gen Z itu suka bertanya. Kadang mereka suka, kenapa kok aku harus ngelakuin ini? Tujuannya apa? Nah, kalau dia nggak dapat tujuannya, ya dia nggak mau ngelakuin. Nah, minta sama Tuhan supaya dikasih tujuan. Nah, Tuhan bisa pakai banyak cara, mau cara baik atau cara buruk gitu, buat kasarnya manggil kita balik buat ngikutin jalan yang bener kan. Gitu. Iya. Nah, makanya balik lagi, berarti kan pribadi masing-masing. Lagian loh, ada ke pelayanan itu kan enak nggak enak lah. Nggak enaknya yo pasti namanya pelayanan kan ya kita melayani, pasti kita berkorban sesuatu. Mungkin tenaga, waktu, pikiran, Spend waktu, apa semua. kreativitas kalau memang dibutuhkan gitu ya, dan lain-lain lah. Tapi kan ya kita lihat pikirnya tabur tuai kan. Betul. Tapi jangan mikir karena kita melakukan ini kita minta Tuhan. Ya, bukan balikin investasi gitu. Bukan. Cuman kan ada lah, Tuhan nggak tutup mata. Ada namanya tabur tuai. Jadi ya kita percaya kita sudah spend waktu, kita sudah spend apapun, ya Tuhan pasti gantikan lah, dan dengan caranya itu apa yang diganti itu kan, tapi kita dapat tuayannya lah, something itu loh. Iya. Jadi ya Karena Ibu Gembala juga pernah mengatakan kalau namanya pelayanan itu kan sifatnya kepercayaan. Iya. Nah, kalau misalnya yang tadi orangnya masih miring-miring gitu ya satu saat kalau misalnya Tuhan bongkar itu kan bisa dicabut gitu loh. Apa nih? Cabut apa ya maksudnya? Iya, kepercayaan untuk dia pelayanan. Pelayanannya. Kira nawanya enggak. Enggak, terus kalau pelayanan itu nggak bisa bohong lah, kalau berkat itu mengikuti orang benar apa segala macam, dan Tuhan itu nggak pernah tutup mata dengan apa yang kita lakukan di gereja dimanapun. Pokoknya kalau kita melayani Tuhan tuh Tuhan pasti kasih. Ini ada sedikit kayak kesaksian, tapi bukan dari aku sih, tapi aku ngeliat dengan nyata gitu ya. Aku baru disadarin itu waktu cerita sama Ibu Gembala. Jadi kan ada cerita-cerita tentang teman gereja gitu kan. Terus saya tuh ngomong kalau misalnya dia ini dapat pasangan sekarang, dapat pasangannya itu baik banget. Jadi ada gitu kan. Terus Ibu Gembala tuh ngomong, loh itu buah dari pelayanannya dia. Jadi dia itu selama bertahun-tahun itu setia melayani Tuhan. Terus waktu saya pikir-pikir ya benar juga sih. Jadi awalnya itu kayak disclaimer lah, nggak mungkin sebut merek juga, nama apa segala macam. Pokoknya tuh ada teman di gereja, dia tuh dulunya pernah ada di relationship yang kurang baik. Terus habis itu setia melayani Tuhan, dia dapat pasangan itu baik banget gitu loh. Terus Gereja kita apa gereja siapa? lo ada deh pokoknya, ada teman saya pokoknya. Ada teman saya gitu. Nah terus kok nggak terlintas, cuma waktu itu sharing aja, terus itu kayak diomongin, lo itu buah pelayanan dia. Waktu saya mikir kayak iya juga, ya benar juga. Setia melayani bertahun-tahun. Enggak, soalnya yang kalau ya atau mungkin ada pengalaman pribadi enggak digantiin relationship gitu kan. Itu ada satu di konten gitu ya, aku nemu ini keren. Dia bilang gini, waktu yang ini buat single ya single kan. Ya, are you single juga? Iya, aku single juga. Gini, ada di konten itu pendeta ini bule. Di luar lah, Amerika gitu. Intinya dia bilang gini, buat yang single-single ya, terutama yang single-single. Waktu kalian single itu, ini bahasa Indonesianya aja ya. Oke. Lari secepat-cepat yang kalian bisa, secepat-cepatnya ke Tuhan. Lari. Jadi kalian kejar Tuhan itu secepat yang kalian bisa. Proses waktu kalian lari ngejar Tuhan, tiba-tiba ada yang bisa ngikutin kecepatan kalian, kenalan. Oh. lari ini konteksnya gimana? Iya, mendekati Chase, kalau bahasa Inggrisnya gini, kayak dia bilang chase God as fast as you can, gitu. Dia bilang gitu. Oke. And when you're doing that, and there's someone who can follows your pace, Ya. introduce yourself. Dia bilang gitu. Keren sih. Bagus ya. Perlu translate gak? Udah, paham. Makanya kamu nanya lagi. Paham, udah. Kan udah dari awal. Dia bilang gitu. Jadi Oke. kalian kejar secepat-cepatnya sekalian ke Tuhan yang single. Oke. Itu waktu ketemu orang yang bisa ngejar kecepatan kalian, pace-nya itu kenalan. Kayak aku kasih Sepakat. bah, kisah. Jadi
ini di luar pelayanan ya ini. Tapi mungkin salah satu caranya kalian bisa pelayanan gitu kan, buat kayak ngejar Tuhan, Iya, ngejar iya, Tuhan, gitu kan. ngejar Tuhan. Betul. Ya. Iya, bukan Iya. buat dapat jodohnya. Karena bukan. ujungnya kita juga cari orang yang seperti itu, ya nggak sih? Yang melayani Tuhan juga. Iya kan. Iya. Maksudnya Loh, pasti- nggak sepenuhnya jadi pendeta gitu. Kan pasti- Iya. Bisa ngimbangin speednya dia. Betul. Kita kan pasti narik value yang sama. Iya. Jadi kalau misalnya kita berharap mendapatkan pasangan yang melayani, ya kita duluan harus melayani dong. Iya. Iya. Sepakat. Makanya waktu aku dapat lihat itu kayak, wih, keren juga nih orang. Berarti lari harus lari. Boleh ini. Aku mau lari aku. Bukan lari jauh yo. Iya. Lari mendekat ya, lari ngejar Tuhan. Makanya itu kayak nyambung tadi yang disampaikan itu, mungkin ya bisa dibilang itu mungkin dari yang Buah dari- pelayanan dari iya, yang pengen betul. dilakuin gitu Betul. kan. Ya Tuhan gantikan Itu dengan cuma- pasangan gitu. Itu cuma salah satu aspek kehidupan, relationship doang. Belum kalau di Tuhan berkati di pekerjaannya, keluarganya kan gak ada yang tahu gitu loh. Iya, tapi itu benar. Iya. Sama mungkin menambah lagi kayak yang sempat saya kayak pernah nyampein nggak ya di salah satu konten kita tentang kalau ya, bahas tabur tuai gitu loh. Kalau kita naburnya pelayanan, kita tiba-tiba expect duit, itu nggak masuk akal. Oh, Iya, betul. Betul. Ya banyak kan yang di kita itu gitu. Tuhan, aku sudah pelayanan sudah ini, kok berkatnya yang gak ada gitu, atau kayak pekerjaanku gini-gini aja, finansialku, kondisi karirku masih gini-gini aja. Itu yang banyak di mindset yang mungkin anak-anak muda gitu ya. Pelayanan berharap Bahkan mungkin sampai orang tua juga. Iya, pelayanan mungkin berharap sama Tuhan diganti dengan kondisi ekonomi, finansial. Iya. Kan balik lagi di firman, apa yang kita tabur, Kita itu yang tuai. kita tuai dan dilipat kali gandakan sama Tuhan. Lah kalau naburnya tenaga minta duit kan nggak masuk akal gitu. Iya kan? Berarti kan harus ada yang kita bukan artinya harus nabur duit ya, bukan. Tapi apa yang kita tabur itu, yang kita tuai itu bisa yang lain, kayak sempat sharing juga kalau misalnya kau kan nyanyi. ya. Ini Wilko bisa nyanyi ya gitu. Jadi misalnya kamu nyanyi, Ya. tuaian yang kamu dapat misal dikasih sama Tuhan suara yang bagus dan kondisi ya gitu. Jadi kayak orang kalau misalnya kamu pas nyanyi dia diberkati ngerasanya. Terus nggak serak. Orang nyanyi, orang nyanyi 2 lagu 3 lagu udah ngos-ngosan, kamu bisa nyanyi 6 lagu dan orang masih merasa diberkati. Yep. Kayak macam-macam gitu loh caranya, dikasih kesehatan, tiba-tiba mungkin ada orang yang denger suaramu kok bagus ya gitu, tiba-tiba jadi dia guru les, kamu nggak ngerti lah, dia minta kamu jadi guru atau apa, kan saya nggak tahu. Maksudnya banyak cara lah, Iya. gitu loh. Cuman konsep pemikiran kalau aku sudah melayani berarti aku diberkati itu salah. Intinya itu aja. Diberkati secara duit. finansial. Secara finansial. Jadi, tapi bukan berarti ini karena denger ini jadi kayak tambah malas gitu ya, kayak. Berarti itu salah. Berarti nggak dengerin podcast sebelumnya. Iya. Iya. Yang Sama Pak Riz. Pastor Riz itu. Betul. Itu Riz gitu ya. Iya, Bung iya. Bung Riz. Kan itu berarti nggak dengerin Iya, itu. saya kalau mau yang itu. ngutip lagi juga itu di ya Bung Riz kan ada bilang soalnya lupa saya. Lanjut dulu. Iya kan. Soalnya kayak kemarin waktu yang di podcast yang sama Bung Riz itu kan dibilang kan soal sukses ya. Betul. Nah, terus apalagi dibilang Oh iya, ingat Iya, saya. kita tuh- Ingat saya dulu. Yes, keburu Jadi, lupa, keburu lupa. jadi di podcast sebelumnya itu ada Bung Riz tuh bilang kalau misalnya kita cuman punya uang itu sebenarnya kita miskin. Nah, yang itu loh. Iya, betul. Nah, yang itu. Betul. Kalau kita cuma punya uang, berarti kita itu miskin. Nah, kita harus lihat selain punya uang tuh sebenarnya Tuhan tuh berkati kita dengan apa. Nah, Iya. itu ya contohnya yang tadi kita melayani dikasih kesehatan, umur yang panjang misalnya, karena kita sudah nabur waktu sama Tuhan kasih waktu lebih banyak buat spend time untuk menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Nah, berarti kan bukan cuma duit itu loh, maksudnya Iya. esensi feedback dari Tuhan gitu. Bukan cuma uang gitu. Ya ada hal-hal yang lain juga gitu yang harus diperhatikan gitu loh. Lanjut. Iya, makanya waktu abis dari podcast saya juga ada ngobrol-ngobrol sedikit sama Bung Riz sampai dapat lah ya something dapat insight gitu. Intinya kalau kita yang masih muda ini spend waktu kita itu dengan yang hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang nggak berguna, itu justru malah rugi besar lah. Kita rugi besar, terus kita buang talent lah terutama ya. Iya. Bakat, gift yang dikasih Tuhan, giftnya itu beda-beda sih. Setiap orang punya giftnya beda-beda kayak kemana lu itu.
Dan yang paling memorable sih tetap aja kalau buat saya sih umurnya Tuhan itu menurut saya itu Itu nancep ya? itu cepol. di podcast yang lalu itu. Iya, sampai ya makanya kayak bahkan Tuhan Yesus di usianya di bumi ini 33 tahunan, ya kan? Iya. Cuman sampai 33 tahunan lebih. Udah. Iya toh, itu setara umur youth pastor itu. Iya, tapi karena di kita itu mindset kita tuh kayak dia tuh kayak besar gitu kan, kayak mulia, terus kayak gede banget, Kayak tahunnya tua, atau tua banget lah kasarnya Tahunnya gitu. tua. Padahal Mungkin usia karena waktu ya, udah 2000 tahun lalu orang pikir udah tua mungkin. Iya. Padahal muda. Iya, padahal usia di bumi itu cuma sampai 33 tahun. Search aja di Google, Iya. Google Image, Tuhan Yesus gitu. Munculnya lah masih Semua muda, fotonya masih nom, ganteng, ya perewaan sih, tapi ya. Iya kayak Tapi masih cuman ganteng. Kayak iya itu seumur youth leader lah, youth pastor. Youth pastor. Iya tuh. Kayak gembala Iya. umurnya berapa? 40 lebih 50 lah. Gembala kan rata-rata tuh ada yang 60-an gitu. Ini setengah ya, Pak. Cuma 33 tahun. Dan gitu. sudah melayani sampai kemana-mana, banyak orang yang diberkati. Iya. Ya pasti lah. Sampai hari ini kita masih ngikutin caranya. Jadi ya Berarti Hebat gitu loh. nyambung sama pertanyaan produsernya. Iya. Anak muda harus melayani dong, iya kan? Duh, kamu kok jangan iyakan. Kalau kamu iyakan tuh kamu minta kita ngikutin kamu ngomong Iya, apa. kamu jangan minta validasi, bro. Enggak, Kan pendapat. Iya, Lo gimana? Lo menurut lo gimana? Nggak harus, tetap nggak harus. Selama ya itu kembali lagi mau melayani dengan sepenuh hati atau enggak. Kan balik lagi itu pilihan. Sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak. Iya. 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 Yang namanya dipaksa itu kan pasti orang gak enak lah. Iya, lagi flu aja paksa keluar aja udah pusing kok. Loh, Kenapa harus flu? enggak contoh simpel, Kenapa? contoh simpel. Atau sakit perut Nah. di Lah, enggak maksudnya Nggak usah. Gak usah kan? Nggak enak. Loh, Iya, iya. Ini mancing sih, mancing. ada sepatu bagus, size 40, kakimu 41. Nah. Paksa Kita kan- nggak enak. kita kan lebih Ya enak ada didengar. Cinderella itu kan ada yang diceritanya Cerita tuh Cinderella yang yang buat nyocokin kaki saudari ya. tirinya itu kan dipaksa sampai bengkok-bengkok ngono kakian. Nggak enak, tetap nggak pas. sesuatu Gitu. yang dipaksakan itu nggak bagus lah. Atau saya mau mengutip dari Bung Kris. ketua PAW-nya kita. Itu saya sih, ketua PAW saya gitu. Itu suka bilang gini. Saya nadanya susah yang ngikutin, tapi kalimatnya itu kayak gini. Kalau nggak mau pelayanan nggak usah. Kalau nggak niat pelayanan nggak Ya, usah. kalau nggak niat pelayanan nggak usah. Kayak kenal. Jadi Iya, jadi kayak kalau kenal ya. Iya. kalau nggak sepenuh hati itu nggak usah pelayanan gitu. Iya. Terutama Kan nggak boleh PAW. dipaksa. Ya, terutama PAW. Mungkin ada yang mau Iya, ditanggapi mungkin. itu bagaimana gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita melayani apalagi PAW atau nggak PAW pun lah apapun kalau nggak sepenuh hati maksudnya ya nggak tulus melayani kelihatan soalnya. Iya, iya. Jadi nggak enak pembawaannya gitu, pembawaan di ibadahnya, jemaat yang hadir, orang yang lihat itu jadi kayaknya orang ini Nggak terpaksa. Nah, gitu loh. Itu kayak Itu berasa. iya. Karena prinsipnya itu biasanya itu mikirnya gini loh, orang benda mati aja sama Tuhan bisa dibuat untuk memuji Tuhan kok. Orang kita yang hidup nafas dikasih nafas gratis nggak mau melayani dengan sungguh-sungguh, ya mending nggak usah. Ya kalau ibu gembala lagi ngomong suka ngomong gini tuh, udahlah nggak ada kalian satu orang aja ibadah tetap bisa jalan. Ya. Jadi Saya ya- Casper soalnya. Enggak, jadi ya harus ngelakuin segala sesuatu dengan sepenuh hati, itu udah pasti. Ada ayat firman Tuhannya juga itu. Iya. Jadi intinya pelayanan biar dapet jodoh gitu kan. Kok jauh banget? Lah kan tadi Mana sempat ada ada yang bilang itu. Enggak salah ya guys. Cuma Enggak, iya yang tadinya kan sih. menurut cerita yang tadi. Iku Iya. gak dibelokno, iku muter balik. Wes, bukan belok dari Lo itu salah tema, satu itu muter balik itu dari salah satu aspek dari melayani Tuhan, bisa membantu kita untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi supaya tahu jodohnya siapa. Cuma salah satu aspek. Iya. ya Mendukung lah. Direspon dong. Kenapa diem? Mendukung lah, Enggak. mendukung. Maksudnya Pelayanan supaya tahu jodohnya siapa itu gimana ya? Bukan, maksudnya pelayanan itu kan salah satu apa ya, sesuatu hal indah yang kita bisa lakuin untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Dengan melayani itu iya. kita membangun hubungan dengan Tuhan. Betul. Nah, dengan betul. membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kan kita punya komunikasi yang intens, kasarannya. Maksudnya punya pengalaman pribadi dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya. Nah, kita kan bisa tanya ke Tuhan kan
bapak kita Iya. mengenai jodoh. Nanti ada yang protes itu. Kan berarti kalau nggak pelayanan saya baca firman, saya rajin melakukan- berdoa. Kan sudah diomongin, kan sudah diomongin di awal. datang jodohnya. Enggak, kalau di awal kan sudah dikasih tahu kalau pelayanan bukan semata-mata pelayanan altar. Ya, Enggak, itu tapi ya, terus bertanya. tapi aku itu betul. Saya bilang. Cuman aku mana nggak punya kau tuh. Di TikTok itu kan sampai ada juga itu suka muncul tempat saya. Tapi in English ya. Tapi Yeah. Indonesianya itu suka minta Tuhan jodoh. Cuman kamu tuh di rumah terus. Aku malah keingat yang khotbahnya satu Jadi kayak, orang betul loh, lagi. iya gimana Tuhan mau ngasih kamu jodoh lo kamu tiap hari di rumah kayak yo gak kemana-mana yo gak mau bersosialisasi Makanya ya, jangan- make Casper aja. makanya jangan ibadah online. Iya betul Betul, datang. Biar ketemu jodohnya. Sosialisasi gitu. Nanti bilang Tuhan tahu saya introvert lu tuh sentil nih Tuhan lu iya introvert keluar udah gue mau gimana. Tapi mari gitu kalian konsep kayak gitu nanti Tuhan ngomong, oh jadi kalian ke gereja buat cari jodoh langsung jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Tolong pakai backsound dong. Jangan ya dek ya. Bukan buat cari jodoh, itu salah, itu konsepnya salah. Iya, salah lah. Iya. Tapi ya itu kita pelayanan yang pasti yang kita butuhkan pasti nyusul ya. Tuh. Ya, Gimana? Yang kita butuhkan Yang kita butuhkan pasti datang kepada kita. Nah, gitu. iya. Ya karena Kalimatnya berkat tuh mengikuti gitu, orang jangan benar nyusul. gitu kan. berkat Iya, dari iya. orang benar. Berkat mengikuti orang. Iya, iya. Jadi Ya, pelayanan itu benar. Bener. Ya bener lah. Loh, kalau sungguh-sungguh Ya, bener tapi kalau Iya, 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 sungguh-sungguh. betul. Ah, bukan Sungguh, kalau sungguh. Nanti dibikin showbiz gitu kan. Oh, iya. Salah ya. Tapi banyak kan? Banyak. Banyak soalnya yang kayak gitu juga. Tapi gini ya teman-teman, boleh jangan merasa tidak layak untuk melayani karena Ya. ya karena kita semua itu layak untuk melayani Tuhan dan Tuhan selama kita sungguh-sungguh emang mau melayani karena dan bertobat ya otomatis Tuhan melihat hati dan kalau hati kita emang sungguh-sungguh ya melayani itu oke. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri yang ngerasa belum pantas atau gimana ya jangan dipaksa. Ya. Tapi kalau misalnya ada dorongan kuat, entah itu dari Tuhan melalui mungkin gembalanya atau teman gerejanya atau teman yang sudah melayani bilang enggak kamu harus melayani Tuhan ya melayani cobalah untuk melayani karena mungkin itu cara yang Tuhan pakai buat teman-teman bisa melayani gitu karena itu. Tapi harus kembali lagi harus hati-hati dengan hati yang sungguh-sungguh gitu. Dia kayak kata yang tadi ketua PAW saya gitu kan, yang kalau nggak niat nggak usah. Gitu. Masih banyak yang lain gitu. Ya, mungkin- Padahal dalam hati ketua PAW-nya gak ono wong sing nganti wong iki gitu. Tapi kau pun gak niat gak usah. Ya mungkin nanti bisa sedikit kalau misalnya di editnya itu ada ditunjukin gitu ya ketua PW siapa gitu kan jadi biar tahu lah Iya, gitu. iya, iya. Oke, anyway thank you guys for this episode. Jadi buat closing kita tutup semuanya intinya pelayanan itu nggak harus tapi harus dari dalam hati kalian sendiri kalau memang kalian tuh niat untuk pelayanan. Jadi jangan karena itu paksaan atau karena apa ya. Oke, so jangan lupa like, comment, subscribe Nilai Kristen, di follow semua sosial media, Instagram, TikTok, YouTube kita juga ada. Like, comment. Ya, jadi see you on the next video. Bye bye. Bye.